Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita simak data dari pembukaan IHSG di perdagangan sesi 1. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,84% di level 7.547,261 pasca kemarin ditutup melemah. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BRPT, BBRI, TPIA, Telkom, dan juga NCKL. Kemudian top losers 5 diantaranya adalah ada INKP, PANI, PIVA, dan ERA. Kemudian juga ada Medco ya, dan pergerakan sektoral beberapa waktu yang lalu Basic Industries memimpin penguatan dengan penguatan 1,34%, sementara sektor yang memimpin pelemahan paling dalam yaitu adalah sektor kesehatan dengan pelemahan 0,33%. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, nampaknya bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 0,47% di level 40.881. SCI Singapura dibuka menguat 0,21% di level 4.182. Kospi Korea dibuka melemah 3,02% di level 3.146. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,06% di level 24.780. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Wawan di pagi hari ini. Pemirsa, ada AMRT dengan support di 2250, resistance di 2400, BDMN dengan support di 2450, resistance di 2600, kemudian BBCA dengan support di 8200, resistance di 8500, MAPA dengan support di 650 dan resistance di 800. Seluruh saham direkomendasikan buy. Ya, baik Pak Wawan, kita lanjutkan pembahasan. Kini kita masuk ke saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Ada AMRT. Apa yang menarik dari AMRT, Pak Wawan? Ya, laporan keuangan AMRT itu relatif sangat baik ya. Dia masih mampu tumbuh laba bersihnya sekitar 6% menjadi 1,8 triliun dan juga eh, profit marginnya itu terjaga di sekitar 3%. Memang relatif kecil karena AMRT kan memang toko retail begitu ya. Tetapi yang menarik adalah gross marginnya itu AMRT cukup tinggi, itu di sekitar 21%. Ini dapat terjaga dan ROI-nya sendiri di laporan keuangan terakhir itu masih di atas 10%. Jadi saya yakin bahwa dengan kondisi masyarakat Indonesia yang akan terus berbelanja, ya Alfamart ini menjadi salah satu proksinya untuk melihat seperti apa kemampuan belanja dari masyarakat Indonesia dan harga saat ini itu masih menarik untuk dilakukan akumulasi beli dengan tadi sudah disebutkan targetnya jangka pendek sekitar 2.400. Kalau kita mau hold sampai ke tahun depan ya kita bisa melihat paling tidak Alfamart menuju ke 2.650. Walaupun memang beberapa waktu yang lalu PHK sempat ramai dan juga ini diinformasikan dapat berdampak kepada daya beli dari masyarakat ya. Artinya secara kebutuhan masih ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang akan diprioritaskan oleh masyarakat untuk tetap dibeli begitu. Itu yang kemudian membuat Anda merasa optimis terkait dengan Alfamart begitu ya Pak Wan ya. Ya betul, karena terlihat bahwa dari sisi penjualan itu Alfamart masih mampu meningkatkan penjualannya ya. Artinya ya sebetulnya kebutuhan masyarakat walaupun mungkin terjadi beberapa PHK, tapi pemerintah juga disburse untuk bantuan sosial ini bisa juga di uh, sebagian diserap untuk belanja di Alfamart. Baik, walaupun memang secara karakteristik berbeda dengan saham-saham berbasis retail lainnya, apa yang sebetulnya secara peers begitu valuasi untuk AMRT dibandingkan saham, saham retail lainnya seperti apa Pak Wawan? Untuk valuasi sendiri tadi relatif untuk Alfamart ini masih cukup murah ya, belum belum Hmm, terlalu mahal karena kalau kita bicara saham yang cash flow-nya kuat seperti Alfamart itu memang valuasinya tidak pernah murah gitu. Untuk hmm. saham-saham retail itu ada nilai intrinsik di situ yang membuat valuasinya relatif lebih tinggi dari yang lain-lain. Tetapi kalau untuk saham retail seperti ini ya sekali lagi yang fokus adalah ke prospeknya. Baik. Kalau dilihat dari tren growth-nya ini masih ada dan diharapkan ini juga dapat dipertahankan sampai akhir tahun nanti. Oke, untuk menengah ke panjang ya, untuk Alfamart ya. Betul. Baik, dari Alfamart kita ke BDMN, Pak. Tadi walaupun memang sudah dibahas sedikit, selengkapnya seperti apa untuk BDMN? Oke, Bank Danamon ini salah satu bank yang tumbuh cukup signifikan ya, net profit marginnya itu sekitar 13 atau 14%. Ini lebih tinggi dari beberapa big bank bahkan. Dan dari sisi valuasi juga lebih murah karena Bank Danamon itu bahkan PBV-nya cuma di bawah 0,5. Jadi ini relatif murah sekali bisa dibandingkan dengan BCA misalnya yang PBV-nya mahal. Tapi tentu saja dua bank ini memang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi saya
sarankan memang untuk sektor perbankan dengan suku bunga sudah turun, seharusnya memang ke depannya itu akan diuntungkan dari sisi pertumbuhan kredit. Nah, Bank Danamon ini salah satu yang permodalannya cukup kuat. Kita bisa harapkan ini juga akan tumbuh di tahun ini maupun tahun depan. Sehingga saya suggest untuk Bank Danamon bisa dilakukan akumulasi beli pada level saat ini di sekitar 2.450-an. Untuk targetnya tadi jangka pendek itu targetnya ke 2.600-an dan kalau kita mau hold lebih panjang tahun depan ya kita melihat ke angka 2.800. Baik, dari BDMN kita ke BBCA, tadi kita belum sempat membahas level masuknya ataupun secara teknikalnya belum dibahas Pak Wawan, silakan dilanjutkan untuk BBCA. Iya, kalau BBCA ini salah satu saham favorit di Indonesia ya. Jadi koreksi yang terjadi justru bisa dimanfaatkan untuk membeli karena walaupun secara valuasi dibandingkan peers BBCA boleh dibilang sangat mahal, tapi kalau kita bandingkan dengan historis BBCA sendiri, maka level saat ini itu relatif wajar untuk BBCA di 8.300-an itu bahkan relatif murah kalau dilihat tren 3 tahun terakhir dari sisi tren book value-nya ya. Hmm. Jadi untuk BBCA target jangka pendek bisa kembali ke 8.500 dan untuk setahun ke depan harusnya BCA akan bisa kembali ke level 9.000 sampai 9.500. Baik, dari sektor retail ada MAPA yang Anda rekomendasikan juga untuk buy, Pak Wawan, seperti apa? Ya, agak berbeda dengan Alfamart yang memang lebih ke mass begitu. Kalau MAPA ini lebih ke middle up gitu ya Hmm. untuk uh, target marketnya dan dari sisi laba ternyata tumbuh signifikan. Jadi di semester 1 tahun 2025 ini labanya MAPA tumbuh sekitar 13%. Jadi ini net profit marginnya sekitar 7,5%. Ini menandakan ya eh, efisiensi dan memang daya beli untuk kelas middle up itu masih ada ya sehingga mereka bisa meningkatkan penjualan di MAPA. Jadi secara struktur dari sisi profitabilitas MAPA ini masih terjaga dan karena punya target marketnya sendiri yang tidak terlalu terpengaruh oleh ya kondisi ekonomi yang saat ini ya saya sarankan untuk MAPA ini dapat dikoleksi pada sekitar 650 sampai Baik. 680 untuk buy-nya. Target jangka pendek itu bisa ke 800-an, untuk tahun depan mungkin bisa ke 950 sampai 1000. Baik, beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada AMRT, BDMN, BBCA, dan juga MAPA. Singkat saja Pak Wawan terkait dengan target IHSG di hari ini. Untuk hari ini eh, kemarin memang tertembus support di 7.500, tapi hari ini kita rebound ya, kembali lagi ke 7.550. Sepanjang hari ini bisa dipertahankan di atas 7.500, maka IHSG sebetulnya masih bisa meneruskan tren bullish-nya. Jadi target hari ini itu ada di 7.450 sampai 7.550. Sepanjang hari ini bisa ditutup di atas 7.500, maka di minggu depan ada potensi IHSG kembali ke 7.600. Baik, Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung sama kami. Terima kasih untuk analisis dari Anda, pemirsa, Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesa. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Wawan. Sampai jumpa, terima kasih. Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu. Baik, dan pemirsa, sesaat lagi rekan kami, Yasmin Natania, dan juga saya akan menyampaikan beberapa informasi menarik. Yasmin, informasi apa lagi yang akan disampaikan Ya, di nanti? antaranya terkait dengan kinerja keuangan Unilever Indonesia ditunjukkan pemulihan pada semester 1 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.